Selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Sama-sama datang pada Tuhan dalam ibadah doa malam online kita. Satukan hati, tundukkan kepala kita bersama, satu hati kita berdoa. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang kami alami sampai hari ini. Kami boleh ada semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Malam ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, menjamah setiap hati, melawat kami, bahkan Engkau akan memulihkan hidup kami. Yang kami tahu satu hal, bahwa ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami mengalami hadirat Tuhan, maka ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap masuk dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Sama-sama katakan, amin. Buka hati kita bersama-sama malam ini. Datang Roh Kudus, Ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku.
Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara berada hari ini. Salam sejahtera, Tuhan memberkati saudara. Mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan bekal dan penuntun dalam hidup kita. Dan jawaban dari segala persoalan kita. Untuk itu mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Untuk segala kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Terima kasih kembali Tuhan melalui firman ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama akan diberkati Tuhan. Untuk sebabnya biarlah Tuhan Engkau Allah yang menjamah, memberkati setiap kami. Yang mendengar Tuhan boleh mendapatkan remah, boleh mendapatkan pemulihan, boleh mendapatkan perubahan Tuhan dalam hidupnya. Terpujilah namamu Tuhan, itu sebabnya mau berdoa. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan roh setan iblis yang akan mencoba mencuri, mengganggu pencerahan firman Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tolak, kami usir segala kuasanya. Berfirmanlah bagi kami, pengurapan atas kami, bahkan hambamu yang tidak melebihi semua daripada saudara-saudara yang mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk seri yang ketiga, yaitu tentang 10 perintah Tuhan. Dan hari ini kita belajar ya tentang 2 hal yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Nah saudara, kalau kita mengaku diri kita adalah anak Tuhan, kita mengaku diri adalah umat Tuhan, ya namun kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka saudara-saudaraku, saudara tidak sepenuhnya atau bukan menjadi anak Tuhan. Nah, kita akan melihat yang pertama yaitu perintah daripada Tuhan Yesus yang terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, firman Tuhan, jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saudara, bagian yang ketiga seri khotbah ini adalah yang pertama yang saya mau bagikan, yaitu perlakukanlah orang sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, saya berulang kali mengatakan bahwasanya ketika Tuhan memberikan satu perintah, Dia selalu, saudaraku yang terkasih, memberikan solusi. Dia selalu memberikan, saudaraku, teladan. Jadi saudara, ketika Tuhan memberikan satu perintah, tidak serta-merta Dia tidak melakukan. Dia melakukan terlebih dahulu, maka Dia, saudaraku, memberikan perintah ini kepada kita. Artinya ketika Dia memberikan ini, saudaraku, Tuhan tahu saudara dan saya pasti bisa melakukannya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudaraku yang terkasih, poin yang pertama yang saya katakan tadi itu adalah perlakukanlah orang sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Saudara, Kristen itu berarti pengikut Kristus, ya. Atau saudaraku yang terkasih, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Ya, sama seperti Kristus, bukan berbicara mengenai keilahiannya atau divine, ya, atau kemahakuasaannya, bukan, saudara. Tetapi kesamaan kita, saudaraku terkasih, dengan Kristus itu berbicara mengenai karakter atau perbuatan, ya, atau saudara kepribadian Kristus itu sendiri. Saudara, ini yang diinginkan Tuhan atas setiap kita, sama seperti Kristus. Ya, berbicara mengenai kepribadian, karakter Kristus itu sendiri. Kita tahu sama-sama saudara, Kristus itu saudara yang terkasih, ya, memberikan teladan-teladan yang luar biasa. Dia mengampuni. Saudara bisa bayangkan ketika Dia di kayu salib, yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa dan yang tidak berdosa, saudara yang terkasih. Orang memukul Dia, orang meninju Dia, orang meludahi Dia, orang mengkhianati Dia, orang mengolok-olok Dia dan seterusnya, saudara yang terkasih. Iya, tetapi ketika Dia disalib, Dia berkata, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan Yesus memberikan teladan ini mengampuni. Bagaimana saudaraku yang terkasih, kita memiliki karakter atau kepribadian sama seperti Kristus, tetapi kita tidak mau mengampuni, saudara-saudaraku. Ini ironis. Ya, bahkan Tuhan Yesus mengatakan kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni. Saudara-saudara yang terkasih, saudara, memang secara daging, secara manusiawi, saudaraku, kita cukup sakit ya ketika kita, saudara yang terkasih, dikhianati, kita dirugikan, ketika kita ditipu, ketika kita dibohongi. Memang itu terlalu sulit untuk kita lakukan, tetapi semua kata tahu dari mimbar yang kudus ini, lakukanlah apa yang Kristus lakukan, ya, itu mengampuni. Karena saudara-saudara yang terkasih, ketika walaupun sebenarnya kita dalam posisi yang benar, tapi saat kita, saudara yang terkasih, tidak melakukan apa yang disebut mengampuni, maka posisi saudara yang benar ini bisa bergeser menjadi posisi yang salah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, ini yang Tuhan inginkan. Ya, ini yang Tuhan rindukan, saudara yang terkasih. Lalu apalagi, saudara? Tuhan Yesus itu menghargai orang lain. Tuhan Yesus itu menghargai orang lain.
Kita melihat saudara-saudara yang terkasih dari kisah perlayanan daripada Tuhan Yesus. Ya, segala lapisan masyarakat datang kepada dia. Ya, dari tokoh agama, orang kaya, saudara, orang yang berpendidikan, seorang saudaraku pengemis, ya, seorang pelacur sekalipun datang kepada Tuhan, orang-orang miskin datang kepada dia. Tetapi saya mau katakan bahwa semua lapisan masyarakat itu sama di mata Tuhan. Sama di mata Tuhan. Ketika mereka melakukan hal yang salah, maka Tuhan akan melakukan hal yang salah juga. Saudara teringat ketika seorang kaya datang kepada Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal di kerajaan surga? Tuhan katakan apa? Jual seluruh hartamu. Ya, setelah itu ikut aku. Saudara, apa yang terjadi? Ia mendengar itu, Alkitab berkata, maka sedihlah hati orang kaya itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan. Saudara, semua lapisan masyarakat ya datang kepada Tuhan Yesus. Ketika seorang Bartimeus yang buta, seorang yang pengemis, saudaraku yang tidak punya apa-apa. Ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan aku. Ya, lalu Tuhan katakan apa? Saudara, Tuhan menyembuhkan Bartimeus. Ya, dengan kuasanya yang ajaib. Sehingga dia menjadi pengikut Tuhan dan Yesusnya. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah memandang orang lain. Ia selalu menghargai orang lain. Selalu menghargai orang lain. Lalu dia apa saudaraku? Dia juga suka memberi. Suka memberi saudara-saudaraku. Baik itu pajak maupun kebutuhan orang lain. Ya, saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan mengajar, lalu ketika itu orang mulai banyak, saudara-saudara yang terkasih, ya datang mengikuti dia, saudara-saudara yang terkasih. Ya, saudara, kalau kita katakan ada 5.000 orang datang, itu hanya laki-laki. Tetapi Tuhan berkata, engkau harus memberi mereka makan. Murid-muridnya bingung. Loh, kami harus membeli makan di mana untuk memberikan kepada orang sebanyak ini? Iya, saudara-saudara yang terkasih, dengan kuasa Tuhan, semua orang yang ada pada waktu itu, saudaraku, dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, mereka semua dikenyangkan, bahkan ada sisanya. Iya, saudara, tidak memandang kasta, tidak saudara, Tuhan Yesus juga tidak memandang kasta. Dia selalu melihat orang itu, saudaraku, dari hatinya, dari keinginan hatinya yang kudus, dengan motivasinya yang benar di hadapan Tuhan. Tidak memandang status, tidak suka meremehkan orang lain, tidak suka memandang orang lain dengan rendah. Ya. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudaraku terkasih. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, dia tidak suka merendahkan, dia tidak suka saudaraku menyombongkan dirinya, saudaraku. Satu kali ada seorang nenek naik di lift, ya. Lalu dia masuk, terus lift ini naik ke lantai 2, tiba-tiba masuk seorang gadis. Ketika dia masuk, nenek ini mencium, wangi sekali, ya. Lalu dengan sombong gadis ini mengucap, ya, ini Bulgari nek, parfum Bulgari 2 juta 1 botol. Ya. Lalu liftnya kemudian ketutup, naik lagi ke lantai 3. Ya. Saudara, di lantai ketiga ini juga seorang gadis, saudaraku, masuk lagi. Lalu dengan saudara ketika dia masuk, nenek ini juga ngucap lagi, aromnya, ya, parfumnya. Dengan sombong juga gadis ini mengatakan, ini Gucci nek 5 juta 1 botol. Setelah saudaraku lift ini terus ke lantai yang ke-7, saudaraku, tiba-tiba kedua gadis ini ngomong, baunya nek. Katanya gitu saudaraku. Saudara tahu nenek ini ngomong apa?
ini ubi cilembu 7.000 1 kilo. Ternyata nenek ini ngentut saudaraku ya. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara jangan memandang rendah orang lain. Karena itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih, berapa banyak saudara-saudara yang terkasih kita tidak melakukan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita masih jauh, padahal sebenarnya apa yang dilakukan Tuhan kepada kita, saudaraku sebagai ciptaannya yang sudah ditebus oleh darahnya, mestinya bisa kita lakukan. Tetapi gak bisa saudara, belum bisa. Ya, kita ingin, kebanyakan daripada kita saudara-saudara yang terkasih, kita ingin selalu dilayani. Kita ingin selalu diperhatikan. Kita ingin selalu saudaraku dinomor satukan saudara. Bukan saudara yang terkasih seperti apa yang Tuhan katakan. Kita bukan untuk dilayani tapi untuk melayani saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara jangan bermimpi. Jangan bermimpi kita mengharapkan saudaraku apa yang orang lain ingin harapkan. Karena kita tidak melakukan apa yang orang ingin lakukan dalam kehidupan kita. Ya, saudara secara contoh sederhana. Saya mau berikan bagi kita saudara kasih. Di gereja kita ada WA group saudara. Ya, yang hampir setiap hari di situ ada orang-orang yang berulang tahun. Ya saudaraku. Saudara, kalau saudara dengar khotbah ini, ya pernahkah enggak saudara merespon atau membalas ketika ada saudaramu yang berulang tahun? Ya, engkau merespon, memberikan ucapan selamat. Loh, saudara bisa bayangkan enggak ya? Ini sebenarnya sederhana tapi ini luar biasa. Hari itu dia ulang tahun, berarti apa? Ada satu anugerah waktu yang diberikan Tuhan sampai hari ini. Hari itu saudaraku dia masih diberikan kesempatan hidup. Betul enggak saudara? Kalau hari itu saudaraku Tuhan tidak mengizinkan lagi untuk hidup. Saudaraku kita pasti akan kehilangan satu saudara. Tetapi hari itu saudaraku Tuhan masih berikan dia anugerah kehidupan. Berarti saudaraku terkasih, saudara ada satu kesempatan yang luar biasa yang bisa kita berikan kepada dia untuk dia tetap semangat, bersukacita walaupun hanya sederhana kita meresponi dari apa yang kita berikan melalui saudara terkasih chat di WA group. Saudara ini sebenarnya sangat sederhana. Saudara, saya percaya ketika juga saudara mengalami hal yang sama, saudara ketika saudara juga ulang tahun. Tetapi tidak ada dari saudara-saudaramu juga mengucapkan, saya percaya hati kecilmu berbicara. Wih, kok seperti ini ya? Ya, katanya kita ini anak Tuhan penuh kasih tetapi enggak ada. Nah saudara-saudara kita menggerayangi diri kita. Apakah kita sudah melakukan hal yang sama ya terhadap orang lain. Melalui mimbar yang kudus ini saudara terkasih. Sekali lagi saya katakan perlakukanlah orang lain. Sebagaimana engkau ingin diperlakukan terhadap orang lain. Ya. Ketika kita melakukan hal ini, saudara terkasih. Saudara, ini yang terjadi Tuhan selalu katakan kepada kita. Tuhan selalu katakan kepada kita. Hukum tabur tuai. Selama bumi masih ada. Hukum tabur tuai itu selalu berada. Selalu ada saudara. Ya. Kalau engkau sakit. Ya ada saudaramu yang sakit maaf. Saudaraku. Apakah engkau memberikan penguatan. Atau saudara terkasih. Yaitu memberikan menanya kabar dan seterusnya. Karena apa saudara ketika juga kita mengalami hal yang sama. Saudara terkasih. Saudara engkau juga akan mendapatkan perlakuan yang sama daripada saudara-saudara. Jadi saya katakan sekali lagi kita mulai sama-sama mulai berubah saudara.
Jangan engkau hanya mau dilayani. Jangan hanya engkau mau diperhatikan. Jangan hanya engkau mau menjadi orang nomor satu, saudaraku. Tetapi mulai berubah, dibalik. Engkau menjadi orang yang selalu memperhatikan orang lain. Engkau menjadi orang yang selalu memberikan pertolongan kepada orang lain. Memberikan hormat kepada orang lain. Saya percaya hal yang sama. Itu akan saudara dan saya akan alami. Karena kerendahan hati akan mendahului kehormatan kekayaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih. Mengapa kita harus memperlakukan orang lain dengan baik? Iya. Karena apa saudaraku? Karena kita sudah diterima oleh Tuhan apa adanya. Kita sudah diterima dan diampuni oleh Tuhan apa adanya. Kita manusia bobrok, manusia yang kurang ajar. Tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, saudara, Tuhan mengampuni dan menerima kita apa adanya. Yang kedua, karena kita ini adalah makhluk sosial. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita saling, saudaraku, membutuhkan satu dengan lain. Kita tidak bisa hidup, saudaraku, dengan kita tanpa orang lain. Tidak bisa hidup, saudaraku. Karena kita ini manusia, makhluk sosial, homo homini lupus. Jadi saudara yang terkasih, kita melakukan semuanya ini karena kasih yang daripada Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita melakukan ini? Karena itu adalah perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius pasalnya yang ke-22, 37 sampai 39. Itu merupakan perintah agung. Kasihilah Tuhan Allahmu ya seperti engkau dengan segenap hatimu, dengan akal budimu dan kekuatanmu. Dan sama hukum yang sama seperti itu adalah kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, perintah daripada Tuhan Yesus yaitu perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan terhadap orang lain. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, perintah Tuhan Yesus yang kedua atau yang ke-8 adalah terdapat di Matius atau Markus dulu ya, Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-15 sampai 16. Markus pasalnya yang ke-16 ayat 15 sampai 16, firman Tuhan berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Loncat kita ke Matius pasalnya yang terakhir, pasal 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Matius pasal 28, 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Nah, saudara-saudaraku terkasih, yang kedua atau perintah yang ke-8 ini adalah yang daripada Tuhan Yesus adalah beritakanlah Injil. Ya, beritakanlah Injil. Kalau yang ke-7 tadi perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Yang ke-8 adalah beritakanlah Injil. Ya, beritakanlah Injil. Nah, saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ayat ini atau pasal ke-28 ini, saudaraku, diberikan Tuhan Yesus kepada setiap kita umatnya sebelum dia terangkat naik ke surga. Dia katakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Dan seterusnya, saudara. Saudara-saudara terkasih, pasal 28 ayat 19 sampai 20 gitu, 20 ini dikenal sebagai yaitu amanat agung. Tetapi saudara-saudara terkasih,
di samping ada amanat agung, ada juga disebut perintah agung. Seperti yang saya sebutkan tadi, saudara-saudara yang terkasih, di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, akal budimu. Ya, saudara, dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu perintah agung, saudara. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saudara, ini yang diminta oleh setiap kita untuk memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil. Nah, salah satu memang tugas daripada gereja, saya berulang-ulang katakan ini adalah marturia. Marturia itu adalah bersaksi. Bersaksi, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bersaksi ini memang bisa dilakukan dengan dua cara, ya, baik langsung maupun tidak langsung. Langsung itu saudaraku kita memberitakan Injil, memberitakan Injil langsung kepada orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, tidak langsung artinya kita bersaksi, melakukan saudaraku saksi kepada orang lain dengan cara hidup kita yang saleh. Seperti yang pertama tadi, yaitu apa saudaraku? Kita melakukan karakter kita seperti Kristus. Ya, saudaraku yang terkasih. Seperti Kristus. Saya percaya ketika hal ini terjadi, ketika hal ini kita lakukan, banyak orang-orang saudaraku akan tertarik kepada kita. Akan tertarik kepada kita, saudara. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ini yang dilakukan ya atas setiap kita. Kita melakukan kita melakukan saksi dengan perbuatan yang baik kepada orang lain. Kepada orang baik, kepada orang lain, saudaraku. Ya, jangan sampai saudara-saudara terkasih, saudara ketika masuk gereja, saudara menjadi seorang yang rohani. Ketika saudara menyembah Tuhan, tangan saudara bergetar-getar. Tapi ketika saudara keluar, orang lain saudaraku gemetar melihat saudara. Karena saudara naik sepeda motor lawan arus. Saudara, ini yang terjadi, saudara terkasih. Maksudnya Tuhan di sini supaya setiap kita, saudaraku, memberitakan Injil dengan dua arah, baik langsung maupun tidak langsung. Saya mau katakan gereja yang tidak menginjil ada gereja yang mati. Gereja yang tidak menginjil adalah gereja yang mati. Kita berada dalam lingkungan kita yang seperti ini. Kultur yang seperti ini, saudara pun terkasih. Ya, saudara, kita harus beda. Kita harus beda. Kita harus menunjukkan bahwa Kristus, roh Kristus ada dalam diriku. Bahwa karakter Kristus ada dalam diriku yang bisa, saudaraku, saya berikan kepada orang lain. Ya, jangan sampai orang berkata, waduh Pak, ya dia seorang katanya sering ke gereja, rajin ibadah, tetapi masih suka menipu orang Pak. Saya salah satu korbannya Pak. Ya, kita nggak jadi berkat bagi orang lain, saudaraku. Sering kita berjanji palsu, saudaraku. Ya, mulut manis kita mengatakan ini dan itu. Tetapi tidak ada kenyataannya, saudaraku. Dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, kita menjanjikan kepada seseorang. Ya, nanti ini akan beres, itu akan beres. Padahal nol besar tidak ada. Saudara saudaraku yang sudah berharap kepada kita. Yang sepertinya urusan kita menjadi selesai. Saudaraku, dia akan kecewa dan melihat, wah ternyata. Nah, saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua dikatakan bahwa kita ini harus menjadi suratan yang terbuka. Menjadi surat yang terbuka. Coba kita membaca ya. 2 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat apa?
dibaca oleh semua orang. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita ini adalah surat-suratan yang terbuka. Surat-suratan yang bisa dibaca orang lain. Ibaratnya seperti ikan di akuarium. Segala gerak-gerik kita, segala tindak tanduk kita, perbuatan kita. Itu bisa dengan mudah dilihat orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, beritakan Injil. Ya, beritakan Injil, saudara-saudara yang terkasih. Ada satu kesaksian cerita. Satu kali seorang Billy Graham, ya penginjil terkenal dari Amerika. Saudara, dia dapat message daripada Tuhan, ya untuk disampaikan kepada Marilyn Monroe waktu itu, saudara. Artis yang cukup terkenal pada waktu itu. Saudara tahu, dia katakan engkau harus bertobat, engkau harus datang kepada Tuhan, engkau harus datang beribadah kepada Tuhan. Saudara tahu apa jawaban daripada Marilyn Monroe? Saudara, dia berkata, aku tidak butuh Tuhan. Saudara yang terkasih, 1 minggu setelah kejadian itu, Marilyn Monroe, saudaraku, dinyatakan tewas mati, saudaraku. Ya, dan sampai sekarang belum jelas. Ada yang mengatakan overdosis, ada yang mengatakan ini itu, saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, ini yang dilakukan, ini yang terjadi, ini yang terjadi. Kalau kita mendapatkan satu message, satu firman dari hamba Tuhan, dari orang lain. Dan itu saudara yang terkasih, walaupun sepertinya menegur kita, mestinya kita berkata terima kasih, saya akan bertobat, saya akan berubah. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ini yang harus kita perhatikan sama-sama, memberitakan Injil. Memberitakan Injil baik langsung maupun tidak langsung. Ya, saudara-saudara, ada satu penginjil terkenal, William Carey. Ya, dia dikenal sebagai tokoh pekabaran Injil modern, ya 1761. Nah, dia lahir dari saudara-saudara keluarga yang sederhana. Ya, tetapi keinginan yang kuat untuk memberitakan Injil, saudaraku, sehingga tahun 1792 dia pergi ke India, saudara. Dia memberitakan Injil di sana. Saudara, bukan dengan mudah, saudaraku terkasih, ya dia masuk ke situ. Saking beratnya, saudaraku, istri daripada William Carey ini menjadi gila, saudaraku. Karena begitu berat penderitaannya. Dan salah satu mata daripada William Carey ini, saudaraku, buta. Dan berulang kali dia mengalami kecelakaan-kecelakaan. Dan puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, di masa pelayanannya di sana, ya dia berhasil menerjemahkan, saudaraku, Alkitab ini ke bahasa mereka. Ya, dan puluhan saudara yang terkasih, ya Alkitab bisa diterjemahkan selama 30 tahun. Bapak Ibu saudara yang terkasih, begitu banyak ya hal-hal yang luar biasa. Seperti saudaraku dari daerah saya, Bapak Noah Mensen dari Jerman datang, saudaraku, dia memberitakan Injil. Ya, kepada orang-orang bangsa Batak pada waktu itu. Saudara, saya tidak tahu kalau Noah Mensen gak datang, saudaraku, ya. Enggak apa yang terjadi dengan bangsa Batak. Tetapi puji nama Tuhan, lewat pelayanan seorang Noah Mensen, saudaraku, ya ada satu gereja yang terbesar di Asia Tenggara. Boleh ada, yaitu HKBP. Saudara yang terkasih, banyak ratusan pendeta, ada 500 pendeta yang sudah ditabiskan oleh saudara yang terkasih, ya Pak Noah Mensen ini, saudaraku. Dan banyak orang diselamatkan. Dan saudaraku, terlebih khususnya orang-orang Batak, boleh datang kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, saya percaya ada hal sukacita yang dapat kita dapatkan. Ya, ketika kita bisa memberitakan firman Tuhan. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena Injil itu adalah kabar baik. Ya, jadi ketika kita sudah mendapatkan kabar baik itu, kita sudah mendapatkan Injil itu, kita tidak mau diri kita selamat, orang jalan lain juga harus selamat. Amin, saudara. Kita memberitakan Yesus Kristus Tuhan
Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat itu bagi saudara dan saya. Saya percaya seorang selamat maka beribu-ribu malaikat di sorga akan selamat. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya teringat ketika saya dulu melayani di Pari, saudara di Kediri. Ketika saya waktu itu di depan gereja tiba-tiba ada seorang ibu datang kepada saya. Dia berkata, "Pak, saya ini dari agama seberang, saya mau datang kepada Tuhan, saya mau percaya kepada Tuhan." Iya, saudara, semua keluarganya saudaraku dari agama sebelah, saudara. Saudara, dia datang kepada Tuhan karena memang waktu itu kita sering doa, saudaraku, doa keliling, saudaraku, dan puji nama Tuhan dengan caranya Tuhan. Ibu ini datang ke paket saya dan saya doakan, saya doakan. Saudaraku, mustahil ibu ini datang mau percaya kepada Tuhan. Tapi melalui mimpi, saudara kan terkasih, dia sakit pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus sendiri datang kepada dia dan menjamah dia, menyembuhkan dia, saudaraku. Sehingga dia percaya. Saudaraku, singkat cerita, saudara-saudaraku, dia ibu ini rajin beribadah, ya, dan tak lama kemudian, saudaraku, ya, suaminya, anak-anaknya juga percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, walaupun ketika dia mengambil keputusan itu, saudara, dia mengambil keputusan itu banyak teman-teman sekerjanya, saudaraku, mengintimidasi dia, saudara, membuli dia, memandang dia sebelah mata, menganggap dia kafir, dan seterusnya, saudaraku. Tetapi saudaraku, untuk dia tidak peduli karena dia sudah bertemu kepada Yesus Kristus Tuhan, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudara-saudara terkasih, inilah hal yang harus kita perhatikan sama-sama. Dua hal yang saya berikan kepada kita tentang, saudaraku, 10 perintah Tuhan. Yang pertama tadi adalah perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Yang kedua adalah beritakan Injil, saudaraku yang terkasih. Nah, biarlah saudaraku yang terkasih, kita mau, ya, bukan hanya mau diperhatikan, mau dilayani, tetapi kita mau melayani, mau memberikan perhatian kepada orang lain. Kita mau memberitakan Injil supaya nama Tuhan dipermuliakan karena ada kabar baik, ada berkat yang luar biasa yang akan diberikan kepada setiap kita karena kita melakukan perintahnya. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa, saudara yang terkasih. Firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih buat firman yang boleh datang bagi kami saat ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, berikan kami kemampuan, berikan kami kuasa untuk terus kami melakukan firman, melakukan perintah-Mu ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami terus menyandang, kami terus memakai Tuhan bahwa Kristus ada dalam diri kami. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain dan mempermuliakan nama-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami yang mendengar. Mengubah setiap kami mendengar. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini, Bapak Saudaraku, satu kali lagi datang pada Tuhan. Buat satu komitmen di hadapan Tuhan, aku mau ikut Tuhan sampai aku selesai nanti. Sama-sama buka hati lebar-lebar, datang pada Tuhan malam ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalanku untuk
Haleluya. Nah, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Dimanapun saudara berada mendengarkan rekaman ini, bawa hatimu kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan membandingkan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama berkata amin.